sebelum mulai pelajaran kita pada pelajaran ini, mari kita berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini udah siap belajarnya? Siap, Bu. Oke. Sebelumnya apa kabar semua? Alhamdulillah baik, Bu. Kok kayak lemas? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Masuk semua kah? Mari semua. Oke, semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat kemarin di pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Termokimia. Ya, betul sekali. Apa itu? Masih ingat? Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Ya, betul sekali. Sebelumnya ada yang bisa bantu ibu enggak? Pasang ini. Bisa, Bu. Makasih, Cik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang laju reaksi. Sebelumnya ada yang tahu laju reaksi itu apa? Baiklah, kita langsung ke ini ya. Nah, tidak ada yang tahu, kita pantik dulu. Kira-kira ini gambar apa? Orang jualan bubuk. Ya. Ada tulisannya tutup Pak Selamat. Pak Selamat. Banyak kan biasa orang dagang tuh di pinggir jalan ketoprak, bakso, pentol kan? Yes. Nah, dalam ketoprak itu kan menggunakan bumbu kacang kan? Iya, Bu. Di bumbu kacang itu mengencang seperti apa? Pakai air kan? Iya. Nah, bumbu kacang yang kita haluskan itu tidak sampai benar-benar jadi tepung kan, dia masih cukup kasar. Iya. Kemudian kita lakukan dengan air. Di situ tuh apakah bubuknya tetap seperti bubuk atau menjadi encer? Menjadi encer, Bu. Ya, benar sekali. Karena kepadatan bubuk kacang itu berkurang dengan bertambahnya jumlah air. Tapi banyak orang tuh mengira bahwa ini termasuk salah satu bentuk dari laju reaksi. Apakah menurut kalian juga seperti itu? Iya, Bu. Sebenarnya itu adalah pemikiran yang sedikit keliru ya, karena sebenarnya itu bukan termasuk bentuk dari laju reaksi. Itu hanya sebuah pengenceran. Nah, lalu jika ini bukan termasuk laju reaksi, berarti apa dong bentuk dari laju reaksi itu? Nah, sebelum kita lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan laju reaksi yang meliputi persamaan dan orde reaksi. Kemudian siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.
Untuk pengertian laju reaksi ada yang bisa membacakan? Bisa Bu. Silakan. Laju reaksi adalah bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi zat persatuan waktu. Contohnya yaitu reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Contoh reaksi yang berlangsung dengan laju lambat adalah pelapukan dan proses pembentukan karat pada besi. Oke, ya benar sekali. Lanjut kita ke, ini adalah grafik dari perubahan konsentrasi terhadap waktu. Laju itu sendiri memiliki kaitan dengan waktu. Apabila waktu yang dibutuhkan itu singkat, maka lajunya besar. Namun sebaliknya, kalau waktu yang dibutuhkan itu panjang, maka laju tersebut akan kecil, yang artinya laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Nah, contoh reaksi yang berlangsung dengan laju cepat adalah ledakan kembang api. Itu saat kita bakar dia langsung meledakkan. Sedangkan yang lambat itu seperti pelapukan pada kayu, pembentukan karat pada besi, itu memerlukan waktu yang berhari-hari bahkan berminggu-minggu dia untuk mengalami pelapukan dan perkaratan. Kemudian, ini persamaan dari laju reaksi. F sama dengan K, konsentrasi X pangkat A, konsentrasi Y pangkat B, dan konsentrasi Z pangkat C. Dengan keterangan K itu tetapkan laju, konsentrasi X, Y, Z itu konsentrasi per reaksi, dan A, B, C adalah order reaksi. Nah, ini grafik order reaksi. Ada yang grafik reaksi order 0, grafik reaksi order 1, dan grafik reaksi order 2. Bisa ada yang bisa membacakan lagi? Silakan Ica. Pada grafik order 1, laju reaksi itu punya perbandingan yang lurus dengan konsentrasi reaksi. Kalau konsentrasi tersebut dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi juga akan 2 kali lebih cepat dari awalnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau grafik order 2, ketika konsentrasi dinaikkan N kali, maka laju reaksi akan naik N pangkat 2 atau disebut dengan N pangkat 2 kali. Contohnya yaitu ketika laju reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksi akan naik pangkat 2 atau 2 pangkat 2 atau 4 kali lebih cepat dari semula. Lanjut. Perlu kalian catat nih. Stop. Terima kasih Ica. Baik Bu. Nah, order reaksi itu tidak bisa ditentukan dari persamaan bentuk persamaan reaksi ya. Order reaksi hanya bisa ditentukan dari hasil eksperimen atau percobaan dengan mengubah variabel molaritasnya atau reaksi berbentuk larutan dan gas. Nah, selanjutnya ada orientasi tumbukan. Tumbukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya saling bersentuhan di satu titik. Satu titik di sini itu merupakan anggapan bentuk molekul bulat seperti bola. Dan kita harus tahu bahwa tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi kimia. Tumbukan yang menghasilkan reaksi kimia disebut dengan tumbukan efektif. Nah, orientasi yang tidak tepat tidak akan terjadi reaksi kimia. Nah, ini beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi seperti yang ada gambar. Ada konsentrasi. Dengan semakin tingginya konsentrasi suatu larutan, maka semakin besar laju reaksinya. Kemudian ada luas permukaan sentuh.
Nah, laju reaksi itu berbanding lurus dengan luas permukaan reaktan. Kemudian suhu. Pada suhu, kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Silakan Nadia. Bu, saya ingin bertanya, apakah order reaksi dapat ditentukan hanya dari persamaan laju reaksi, Bu? Oke, pertanyaannya apakah order reaksi bisa Ditentukan ditentukan? dari persamaan laju reaksi. Oke. Nah, order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Ini tidak hanya ditentukan dari persamaan reaksi, tetapi juga bisa ditentukan menggunakan beberapa cara. Salah satunya dari tahap-tahap reaksi elementer. Jika hal tersebut diketahui, maka order reaksi sama dengan koefisien reaksi tahap paling lambat. Namun, bila tidak diketahui, maka order reaksi ini ditentukan melalui eksperimen atau percobaan. Sudah? Ya, Bu. Baik, ada lagi? Saya Bu, Silakan Rido. kapan suatu persamaan reaksi dapat dikatakan sudah setara? Oke, pertanyaannya, nah, dari kapan suatu persamaan reaksi dapat dikatakan sudah setara ya? Nah, jika jumlah dari setiap atom dari zat-zat reaktan atau reaksi yang ada di sebelah kiri sama dengan zat-zat produk hasil reaksi yang ada di sebelah kanan. Jadi zat-zat produk dan reaktan itu berada pada tempatnya masing-masing seperti itu loh. Apakah masih ada lagi? Cukup Bu, makasih Bu. Baik. Nah, sudah paham semua? Sudah Bu. Oke, baik. Yuk, di sini Ibu lupa memberitahu. Nah, di sini kita menggunakan model pembelajaran TGT. Apa itu? Ada yang tahu TGT itu apa? Turnamen tim. Tim kebalik. Tim Oh tim. Game Turnamen. Nah, di sini ada Ibu menyebutnya polusi, monopoli laju reaksi. Ada gadu, ada ketantangan, sama nih papan polusinya. Nah, sebelumnya dibagi dua kelompok ya. Kelompok 1 sama kelompok 2 gitu ya. Boleh. Isi bagi kelompok. Emang bisa. Dan sebelah. Tidak. Nah, Ibu minta perwakilan 2 orang, masing-masing kelompok 1 orang. Untuk perwakilan silakan switch, siapa yang ingin duluan mulai? Terserah mau sih bagaimana sih. 1. Oh, lama deh. 3. Gimana sih, Bu? Switch ya, yang benar. Pak, dia lama, Bu. Nah, cepatlah sama-sama ya. Ya. Oke, berarti kelompok Astika duluan. Nah, di sini. Oh ya, sebelumnya Ibu akan menjelaskan cara mainnya. Silakan Ibu dulu. Cara mainnya yaitu dengan melempar dadu. Jika pada saat mulainya dari sini, jika berhenti di kotak B1, B4, H1 yang ada hurufnya ini, maka akan mengambil satu pertanyaan sesuai dengan misal berhenti di B3, berarti akan mengambil kertas B3 dan menjawab soalnya. Jika benar,
akan mendapatkan poin 1, dan jika berhenti di bebas pertanyaan, hanya lewat, bebas parkir, dan ini akan tetap mendapatkan poin tanpa menjawab pertanyaan. Nah, jika berada di larang parkir, maka akan berkurang poin 1, minus 1. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Silakan untuk gantian ya, kan ada 3 orang satu kelompok, nanti gantian yang maju melempar dagunya. Oh ya, pionnya belum ditutupkan ya. Pionnya kita pakai tutup pulpen ya. Mulai dari sini. Nah, ini apa sih? Pink kelompok Aspita, ungu kelompok hijau. Silakan Pak. Jangan dimainin. Satu. Tiga. Nah, silakan dijawab, hubungkan sama temannya. Silakan. 3. Wah, kayak Pertanyaan tidak ada. iya, bebas pertanyaan. Aneh. Kalau hanya lewat itu, kalau hanya lewat, sama. Berarti kelompok hijau sudah mendapatkan 1 poin. Sudah belum kelompok Aspita? Sudah, Bu. Apa jawabannya? MPS atau pola berpikir. Oke, baik. Selanjutnya, silakan kalau anggota kelompok yang Aspita yang lain. Siapa lagi? Kenapa? Nah, lewat. Jalan kan, Mara? Itu Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaan lagi ya. 3. Nah ya. Nah, kita cari jawabannya. Nah, selanjutnya silakan cek ya. 6 juga. Iya. 5. Nah, kurang 1 poin berarti. Jadi 0 ya. Tidak, tapi hanya berkurang poin. 0. Iya. Salah ini kelompok Aspita. Oke. Apakah sudah Aspita? Sudah, Bu. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Energi aktivasi reaksi, Bu. Ya, benar sekali. Tambah poin ya. Oke, lanjut. Kelompok Aspita lagi. Nadia, silakan. Ini kita sampai datang ke sini lagi ya. Oh. Tidak apa-apa, tugas tapi poinnya selalu bertambah. Jadi harus hebat. Kalau bebas parkir, poin bertambah tanpa menjawab soal. Kalau itu kalian kan bilang apa? Nah, lanjutlah. Rian kan belum kelompoknya. Rian, wah, Ica sudah menargetkan ya. Berarti dapat pertanyaan dari P1.
reaktivasi. Kompleks Teraktivasi. Ya, benar. Saya lagi. Lanjut selama menunggu kelompok itu ya. Empat. Ih, suram. Enggak bagus saya. 1, 2, 3, 4. Pilih 3. Sebentar. 30.000. Bu ya. Bu, 30.000 dapat. Sudah cek? Apa jawabannya? Energi aktivitas Bu. Oke, benar. 1 ya. Lanjut ya Bu. Ya, lanjut. Kan benar. Iya, gantian. Baik, kembali. 1. Tugas lagi. 2. Nah, ini. Sudah kelompoknya? Sudah Bu. Faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi? Jawabannya gas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis. Ya, benar sekali. Oke, 4 poin ya. Wah. Kamu Ayo ambil dong, kejar kelompok 1. Jangan. Awas kalau dapat jong ya. Topo. Satu lagi. Oh, P3. Ulang lagi, ulang. Udah lah. P4 lah. Iya, P4 maaf ya. Wah, amin ya. Ini bagaimana kelompok ini? Kelompok 1 apakah sudah? Sudah Bu. Apa Ero yang baca. Iya, apa dong? Ini Mbak. Kenaikan suhu mempercepat laju reaksi karena kenaikan suhu menyebabkan gerakan partikel semakin cepat. Oke. 1 poin. Ayo kejar kelompok 2. Jadi ini Mas. Duh, baca dong. Bu, udah Bu. Ya, kalau jawabannya Katalis itu soalnya baca. Dan yang memperbesar laju reaksi tetapi tidak mengalami perubahan kimia secara permanen. Reaksi tersebut dapat diperoleh kembali disebut katalis Bu. oke, benar. Wah, tidak pernah berkurang ya poinnya. Oke, lanjut. Loh. Siapa lagi kelompok 4? 4. Ya, 1, 2, 3, 4. N1 ya. yang udah berkurang di sini tidak punya. Ya, yang tidak parkir itu berkurang. Oke, boleh lanjut Asmita. Siapa lagi ya? Dia kan? Nah, jalan kan? Permukaan kita sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, langsung poin. Ya, apa jawabannya itu? Oke, benar. Lanjut. Adanya kelompok Ica lagi? Iya. Oh iya, kelompok 1 lagi. Lalu bersemangat ya. Iya. Terterayan. Bisa. 3 juta. Ah, Terus ya. Nah, sudah kalau. M2. Silakan jawab. Betul. Silakan. Lanjut kelompoknya Sita lagi. Ya. 1. Saya jawab. Ya, apa jawabannya? Karena banyaknya partikel memungkinkan lebih banyak tumbukan dan itu membuka peluang semakin banyak tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Ya, benar. Bu, plus K1 Bu. Sabar. Sebentar. Sudah habis. K1 Bu. GD 1. Oh iya. Kami ini
poin. Nah. 1. Wow, kurang lagi poinnya. Aduh, kelompok 1. Oh ya Allah. Sangat baik. Kelompok 2 sudah? Udah Bu. Apa jawabannya? Kenaikan suhu umumnya, kenaikan reaksi alasannya tepat untuk menjelaskan hal di atas adalah karena dapat memperkuat tumpukan antar partikel sehingga mempermudah terbentuknya partikel baru. Oke. Tambah poinnya. Lanjut kelompok 1. Rindu lagi kita. Ini ada gemak. Ya. Ulang itu ngomongnya lagi dulu. Oh iya kan? Iya kan? Oh iya ya. Tiara. Iya kan? Punjong mah. Masih apa? Hai. 1. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Oh, permainan sudah hampir selesai ya. Sepertinya kelompok 2 ini pemenangnya sudah Tidak terlihat. apa-apa. Di kelas dulu. Sama. Mana ya keempat? Oh ini. Berapa lagi sih? Kelompok 1. Jangan menyerah. 6. Sudah. Udah baru. 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama. Begini tuh tadi. 4. 1, 2, 3, 4. Bebas pertanyaan, satu poin. 2 Bu. Ya. 2 poin kita Bu. Ini awal. Oke, lanjut. Nadia Belum, dari belum. kelompok 2. Dia belum jawab Bu. Belum kan? Langsung sebutkan jawabannya saja. Tapi boleh langsung aja. Kenaikan suhu menyebabkan reaksi berlangsung dengan cepat. Hal itu karena dapat meningkatkan frekuensi tabrakan molekul-molekul reaktan dan memenuhi kebutuhan energi aktivasi reaksi Bu. Oke, benar. Oke, lanjut. Nadia. Dan kelompok 2 Nadia lagi. Lagi. Jangan sedih dong, Ica. 1 ke 5. Jadi ditulis ke soalnya. Udah. Jawab nanti suka Bu. Ayo lanjut dulu. Masih jadi. Konteks 5. Ah, lewat. Nah, apa memang ada poin sih Bu? 3, 4, 5. Ya tinggi. Gimana dengan 1? Nah, karena kelompok 1 sudah berada di kotak terakhir, berarti ini adalah yang terakhir. Tidak ada lagi melempar dadunya. Jadi setelah ini kita akan menghitung hasil dari poinnya. Sama tinggi. Sudah kelompoknya kelompok 2? Bu, udah Bu. Ya. Karena ada reaksi banyak ditentukan dengan menggunakan konsentrasi awal pada reaksi pada saat reaksi berlangsung dan konsentrasi zat reaksi akan menurun sehingga tidak dapat ditentukan konsentrasi pada saat reaksi berlangsung. Kemungkinan reaksi berbalik arah artinya zat hasil reaksi berubah. Oke. Tambah 1 poin. Nah, sudah kelompok 2? Sudah Bu. Apa? Menurunkan energi potensial. Oke, benar. Nah, sebenarnya tidak perlu dihitung ya kelompok 2 yang menang. Tapi kita hitung lagi untuk ini Ibu tambahkan di nilai plus kalian. Berarti kelompok 1 ada 1 dikurangi 1 0, 1 2 3 dikurangi 1 lagi 2, tambah 1 3 4, berarti plus 4 nanti nilainya. Sampai 8 Bu. 9. Nah, untuk yang kelompok 2 ada 1 2 3 4 5 6 7 8
plus 9. Oke, selamat untuk kelompok 2. Oke, terima kasih juga untuk kelompok 1 yang sudah berusaha maksimal ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih ya. Boleh itu kartunya? Nah, kan tadi coba. Ini nanti dikemaskan ya, Bu. Nah, sudah selesai ya permainan kita. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada yang bisa menyimpulkan nggak? Atau yang bisa bercerita apa aja sih yang kita pelajari hari ini? Ya Bu, Silakan teacher. contoh dari permainan tersebut, contoh dari laju reaksi bisa disebut dengan besi berkarat atau pelapukan kayu, kembang kembang api yang meledak. Order reaksi ada 3, yaitu 3 grafik reaksi order 0, grafik reaksi order dan 2. Teori temukan bisa terjadi kalau ada 2 molekul atau lebih dan permukaannya sering bersentuhan di satu titik. Faktor yang mempengaruhi konsentrasi luas permukaan, sentuh, dan suhu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ica. Terima kasih Ica. Ada lagi yang bisa bercerita? Saya Bu. Silakan Tiara. Nah, untuk kesimpulannya Bu, laju reaksi merupakan berkurangnya konsentrasi reaktan akibat bereaksi Bu. Nah, untuk persamaan laju reaksi ini R sama dengan K dalam kurung X pangkat A dalam kurung Y pangkat B dalam kurung Z pangkat C. Nah, di mana K itu adalah tetakan laju dan dalam kurung X, Y, dan Z ini adalah konsentrasi reaksi dan pangkat dari A, B, dan C ini adalah order reaksi. Iya, benar sekali. Nah, Ibu perjelas lagi ya. Laju reaksi itu adalah bertambahnya konsentrasi produk atau berkurangnya konsentrasi reaktan per satuan waktu. Contohnya yang berlangsung dengan cepat adalah ledakan kembang api, dan yang berlangsung lambat adalah pelapukan dan proses pembentukan karat pada besi. Kemudian yang mempengaruhi laju reaksi ada 4 faktor, yaitu konsentrasi, suhu, luas permukaan sentuh, dan katalis. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah paham semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu orang memimpin doa penutup. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi Ibu, ada yang lupa tugas. Nanti Ibu kirim di grup WhatsApp kita. Jangan lupa dikerjakan, dan minggu depan dikumpulkan